Siap-siap. Ya, Oke, ya. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Sama warahmatullahi kabarnya Mas wabarakatuh. Zaki hari ini? Baik, Miss. Oke, happy Ya, satu Muharram juga. Semoga semua ya. keluarga di sana sehat-sehat. Amin. Semua ibadah kita diterima juga di bulan yang suci ini. Amin. Kemarin kita sudah sampai bab kedua. Ada pertanyaan mungkin Mas Zaki silakan. Nggak ada sih, Miss. Kemarin sudah sempat kunjungan Lanjut ke aja. supplier ya Mas? Belum, Miss. Hmm, masih kendala kerja ya Mas ya? Ya, Oke, mungkin sembari-sembari itu nggak apa-apa. Kita mungkin bisa tuntaskan gitu ya untuk materi dan lain sebagainya. oke. Untuk di bab ketiga sudah dilihat-lihat mungkin Mas materinya ataupun kemarin kan sudah saya sampaikan bakalan ini ya. Ya, Ada kalkulator ekspor ya, gitu di bab ketiga. Oke, mungkin tanpa menunggu lagi karena saya literally baru sampai kantor lagi. Oke, bab ya, ketiga prapromosi ya. Kalau kemarin itu kan bab satu di pengantar. Kalau di pengantar mengenai dasar-dasar ekspornya. Bab kedua itu persiapan untuk mau ke supplier, persiapan perusahaannya. Nah, untuk di bab ketiga kita prapromosinya. Kalau untuk prapromosi, artinya hal-hal yang berkaitan dengan ketika kita negosiasi, ketika kita berhubungan dengan pembeli akan kita bahas di sini. Namun yang paling penting itu ada dua, yaitu metode menghitung biayanya sama metode pembayaran. Nah, semoga hari ini kita bisa sampai ke metode pembayaran. ya. Untuk biaya kita ada tahapannya ya, atau menghitung harga ekspor itu ada tahapannya. Pertama kita tahu dulu Incoterms, yang kedua komponen semua biayanya, yang ketiga baru kita hitung, terakhir baru dapat pricingnya. Nah ini saya sarankan untuk materi ini mungkin bisa dicoba-coba terus, diulang-ulang dengan produk yang berbeda atau mungkin produk yang sama tapi grade-nya berbeda sehingga bisa paham cara memberikan harga. Oke. Nah, kita mulai dari menghitung biaya ekspor. Step yang pertama yaitu menentukan Incoterms. Sebelumnya, Mas Zaki udah pernah dengar istilah Incoterms? Belum, Miss. Nah, Incoterms ini wajib ya semua eksportir itu paham karena di dalam mungkin ya salah satu membedakan antara jualan di lokal dan jualan di ekspor itu adalah Incoterms ini. Nah, kalau di lokal kan kita sering ya Mas ya kayak mungkin beli dari online lah, misalnya beli dari Gojek dan lain sebagainya. Kan ada dua nih pilihannya pick up atau diantar gitu ya. Ya. Nah, sama di ekspor juga ada seperti itu, istilahnya Incoterms. Incoterms itu singkatannya ini, International Commercial Terms. Nah, International Commercial Terms ini, Mas Zaki, sudah disepakati seluruh bea cukai seluruh negara. Jadi sama. Mau kita ngomongin Indonesia, ngomongin Malaysia, Afrika, Australia, benua-benua lainnya pun, Incoterms itu sama istilahnya. Nah, kalau di sini ya, secara harfiah ataupun secara internasional, Incoterms itu adalah tanggung jawab, biaya, dan resiko apa saja yang terkait dengan pembeli dan penjual. Incoterm ini disetujui oleh pembeli dan juga penjual dan menyatakan kapan biaya dan risiko penjualan itu dialihkan kepada pembeli. Nah, itu agak panjang. Kalau saya pribadi selalu memberikan penjelasan singkatnya, Incoterms itu adalah tempat penyerahan barang, Mas. Nah, ingat Hmm, tempat penyerahan barang. Nah, secara internasional itu ada satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 11. Namun yang sering dipakai dan hanya itu yang dipakai ya pada umumnya, ada 4 ya. X-Walk di sini, FOB, CFR, dan CIF. Nah, setelah dengar kata-kata ini, pernah terdengar mungkin sebelumnya waktu lihat-lihat TikTok mungkin yang Xbox, FOB, Miss. FOB, FOB ya Ya. yang paling sering. Ya.
FOB memang paling sering lah disampaikan gitu ya. Nah, dari 11 itu cuma 4 doang yang kepakai. Nah, kita akan berikan penjelasan ini pakai ilustrasi ya, Mas ya. Jadi, biar lebih tergambar. Ingat-ingat dari 11 tadi cuma ada 4. X-word, FOB, CFR, dan CIF. Yang pertama X-word. Ya, kalau X-word ini mungkin kayak seperti di gambar ilustrasi ini, saya ada di gudang. Jadi harga yang kita tawarkan adalah harga gudang, Mas Zaki. Nah, jadi ada dua pilihan nih. Misalnya Mas Zaki produsen sendiri, artinya ya harga gudang produksinya Mas Zaki. Tapi kalau Mas Zaki bekerja sama dengan supplier, artinya Mas Zaki tambahkan ya dari harga si supplier, harga gudang supplier dengan profitnya Mas Zaki. Misalnya harga gudangnya 1.000, Mas Zaki mau profit Rp100 per kilogram. Berarti kan 1.100. Yeah. Gitu. Jadi inkortem itu gampangnya adalah pembeli itu langsung datang ke gudang ya dan langsung beli barangnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah barangnya doang ataukah dengan packagingnya, dengan angkutnya apa segala atau bagaimana Mbak Ara? Kalau untuk ekspor ini baik kesepakatan aja Mas Zaki. Apakah dia mau dengan packaging, apakah dia mau diangkatin ke truknya dia atau cuman barangnya doang. Tapi pada umumnya itu sudah dengan packaging dan TKBM atau buruh yang ngangkatin ke kontainernya dia atau ke truknya dia gitu di dalam gudangnya kita atau gudangnya si supplier gitu. Jadi nggak ribet untuk perhitungannya tinggal tambahkan harga si supplier dan profitnya kita berapa gitu. Ini ilustrasinya seperti ini. Ada pertanyaan mungkin dari Mas Aki, silakan. Enggak, Miss, lanjut aja. Aman ya kalau esok ya. Ya. Singkatannya ini masih ingat EXW atau EXW. Ya, kalau ada buyer yang tanya what is your export price atau what is your warehouse price atau what is your EXW price, itu maksudnya harga gudang. Jadi nggak usah bingung. Oh, bayar sering naik gitu ya, Miss? Iya, jadi gini, kenapa kita tuh tidak langsung ke pembeli? Karena harga ini harus tahu, karena kita tuh nggak ada lagi nanyain berapa kamu jual nih kalau sampai Jebel Ali, misalnya gitu. Nggak kayak gitu, pasti ditanya berapa sih FR Jebel Ali, itu berapa FOB Jambi misalnya gitu, berapa X-Work di tempat kamu gitu. Jadi selain itu juga kita punya bargaining position untuk bisa nawar. Misalnya dia nggak cocok nih dengan harga FOB kita. Oke lah ya sudah, harga gudang saya kasih segini. Kamu carilah semuanya sendiri. Nah gitu. Jadi harus inget banget. Jadi jangan lupa, soalnya banyak ya sering yang sudah ikut pelatihan itu, Miss cara nentuin harga gudang gimana ya, FOB gimana, padahal kita udah pelajari sedetail ini gitu loh, ada ilustrasinya ya pasti teringat, oh kalau Exwork tuh cuma di gudang doang, boleh dengan packaging atau hanya barang saja, tapi pada umumnya packaging dan angkutnya juga ke apa namanya si pembelinya, misalnya kayak truk ataupun kontainernya tadi gitu. Miss, Hmm? kalau Xwork, pembeli bayar menanyakan Xwork, apakah dia harus ditambahkan eh, nominalnya atau enggak? Atau tetap harga gudang? Kan harga Misalkan gudangnya 1.000. nanti ditambahkan dengan profitnya Mas Zaki Oke. gitu. Nanti kita ada cara menghitungnya, tapi ingat-ingat aja komponen biayanya adalah harga dari supplier ditambahkan dengan punya Mas Zaki. Misal tadi supplier jual 1.000, Mas Zaki mau tambah 100, profitnya ya udah berarti 1.100. Rp100 tuh bersih hanya untuk Mas Zaki. Oke. Gitu. Ada pertanyaan mungkin kalau di Xbox? Silahkan Mas, kita diskusi agak panjang aja. Udah, Miss, enggak, Miss? Aman ya? Ya. Oke, berikutnya adalah free on board. Nah, lihat ilustrasinya ya. Ini kira-kira di mana nih, Mas? Di pelabuhan. Pelabuhan mana? Bukan daerahnya ya, maksudnya apakah pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, itu seperti apa? Pelabuhan muat. Ya. Jadi free on board atau FOP itu adalah barang sampai pelabuhan muat. Ya. Tapi kok ilustrasinya sampai ke dermaganya nih Mbak Ara, sampai
betul-betul tempat kontainernya. Iya, karena free on board itu bukan cuman kita nganterin ke pelabuhan doang barangnya, tapi kita bisa pastikan barangnya sudah ada di atas kapal. Misalnya dia pakai vessel besar, berarti di atas vessel besar. Kayak di Pontianak ya, itu kapal gede. Kalau di Bangka Belitung saya nggak tahu apakah vessel yang sandar langsung, tapi kalau di Jambi seperti ini ya pakai kapal tongkang. Jadi taruh di atas kapal tongkang, nanti baru ke Singapura. Sampai di Mungkin sini sama, Miss. kita sudah gugur lah kewajibannya. Gimana, Hmm, Mas? mungkin sama ya, Miss. Oh Sama ya, mungkin. mungkin mungkin sama sih, cuman belum pernah ke pelabuhannya kalau di Bangka Belitung. Oke, Miss, Mm-mm, mau tanya kalau kan penempatan setiap kontainer kan beda-beda. Ada yang di tengah, di samping, di depan, di belakang. Itu cara mm-mm. dapat yang di tengah biar aman. Apakah bayar terlebih dahulu, merebutkan tempat atau gimana? Oke, sebelum saya jawab itu, mungkin Mas Zaki, kan tadi komponen-komponen biaya di gudang sudah paham ya? Ya. Tinggal tambahkan biaya produksi si supplier atau harga gudang si supplier dengan profit. Kalau untuk FOB, kira-kira komponen biayanya apa aja Mas Zaki? Hmm, mungkin biaya kapal, Oke, terus? eh, apa lagi ya? Coba Biaya urutin dari gudang. Urutin dari itu gudang, dari gudang ke pelabuhan. Harga gudang sudah nih dengan profit kita sudah. Berarti apa lagi dari situ biaya hitungannya? apa namanya pengangkutan kasih mobil itu, Miss? Ya, tracking berarti. Tracking. Terus, Terus biaya mengangkat ke atas kapal apa itu, Miss? oke, itu namanya eh, siwai-siwai ya. Jadi dari Eh, pelabuhan kita nanti ditaruh di eh, dari siwai itu tempat penumpukan kontainer. Oke, apalagi? mungkin itu sih, Miss. Nah, kalau free on board, ini kuncinya ya, mungkin bisa sambil catat juga. Ingat-ingat barang itu sampai di atas kapal. Bukan di pelabuhan, tapi di atas kapalnya ya. Oke. Nah, hitungan komponen biayanya apa? Selain harga gudang tadi, satu. Yang kedua, tracking, sudah pasti. Mau Ya. dia kontainer yang jemput kah? Atau kita antar truknya aja gitu ya, nanti muatnya di pelabuhan bisa. Yang ketiga, biaya muat ya, baik di gudang ataupun di pelabuhannya. Yang keempat adalah dokumen ekspor. Ini kita sudah mulai bikin dokumen ekspor. Kalau Hmm, di ekspor kita nggak bikin dokumen ekspor, itu pembeli semua. Tapi kalau di FOB itu sudah si oke. eksportirnya ya. Berikutnya terakhir adalah untuk kapal dan kontainer itu tanggung jawab pembeli ya masih. Jadi kita hanya mengantarkan barang tersebut sampai di atas kapal. Oke, oke. Gitu ya. Untuk kapalnya dan juga kontainernya itu pembeli. Jadi kayak gimana saya bisa tahu nih mau stuffing miss kan semuanya pembeli yang pesan. Itu pasti nanti pembelinya akan koordinasi ke Mas Zaki gitu ya. Mas Zaki ini apa namanya informasi soal kapal dan kontainer. Kapan mau muat? Gitu. Oke. Pasti nanti dia akan infokan. Nah, berikutnya, Miss, ini kan posisi kontainernya macam-macam ya, bisa di bawah, bisa di belakang, bisa di Ya. tengah-tengah ya. Gimana kita bisa dapat spot yang bagus? Sampai sekarang sih saya nggak pernah ya memesan space sendiri gitu tuh nggak pernah. Maksudnya space special tidak pernah. Space itu ya disediakan oleh pihak kapal. Tapi Mas Zaki nggak perlu khawatir. Karena intinya, ingat-ingat tanggung jawab kita tuh cuma sampai di atas kapal. Oke, oke. Kapal itu berlabuh dari pelabuhan kita secara international term itu udah bukan tanggung jawab kita lagi, itu sudah tanggung jawab pihak pelayaran. Makanya Hmm, kita bawa pelayaran itu mahal ya. gitu. Kemarin aja saya baru tanya ke Jeddah ya dari Jambi itu 9.000 USD. Luar biasa. Sekitar, Mahal ratusan juta, 160 juta ya. mungkin gitu. Jadi apa namanya bukan tanggung jawab kita lagi sebenarnya kalau barang tersebut sudah lewat lah
dari pelabuhan Hmm, kita. Kalau sudah naik barang tuh kargo tuh udah tanggung jawab si shipping line-nya atau pihak pelayarannya. Nah, ini contoh saya kan di sini berarti barangnya udah selesai nih. Nah, kalau ini tempat menumpuk kontainer-kontainer kosong ya. Ini sama oke, teman-teman member nih kalau kunjungan ke Jambi mereka bisa lihat proses seperti ini langsung oke. gitu. Silakan Kalau Mas, bisa diskusi setiap FOP. kita apa kunjungan ke pelabuhan wajib pakai gini-gini ya, Miss? APD ya? Ya, Wah, wajib. Jangankan bajunya, pakai sendal tuh tidak boleh, pakai celana pendek tidak boleh. oke. Ya, dia Kalau harus disediakan safety. atau kita punya kita sendiri? Kalau Belantika kami punya sendiri, tapi kalau teman-teman nggak punya bisa pinjam di pelayarannya atau di pelabuhannya biasanya selalu disediain kok. Oke. Gitu. Kalau beli pun nggak masalah kan, Miss? Nggak masalah, kami juga beli. Makanya karena udah sering ke pelabuhan, jadi difasilitasi aja di Belantika kalau kami. Oke. Warnanya bebas atau ada persyaratan? Bebas, bebas sih. Kalau kalau kami pun nggak sama ya dengan yang punya pelabuhan. Kalau yang punya pelabuhan kan dia jaket gini ya. Kalau Oke, kami oke. cuman strip gitu doang. Tidak se apa se rompi itu gitu, rompi sederhana lah kalau kami beli di Shopee lah banyak kan Oke, Miss. gitu. FOB ada pertanyaan mungkin Mas, kita mau diskusi. Udah, Miss. Oke, inget-inget aja ya komponen Ya. biayanya. Berikutnya adalah CFR, cost and freight. Lihat ilustrasinya nih, kira-kira siapa nih Mas? Hmm, yang buyer, Ya, buyer buyer sih. ya. Ya. Artinya barang tersebut kita kirimkan sampai ke pelabuhan bongkarnya atau Oke. port of discharge. Kira-kira komponen biayanya apa aja nih Mas sebelum saya jelasin kalau cost and freight atau CFR? Cuman sampai pelabuhan aja sih kayaknya, Miss. Ya, berarti komponen biayanya kita tambahin apa? Bongkar. Kan kita sudah sampai FOB tadi, tracking, Hmm. buruh, dokumen, biaya pelabuhan, tapi kontainer sama kapal pembeli. Kalau CFR, cost and freight, Kurang tahu sih, Miss. kalau sampai ke negara tujuan berarti kita kurang apa? Ke negara tujuan. Iya, cost and freight itu sampai ke pelabuhan negara tujuan. Namanya pelabuhan bongkar. Oh, kurang biaya kapal. Iya, berarti kapal dan kontainer. Ingat ya, disebutin barengan karena kapal dan kontainer itu adalah freight atau satu kesatuan gitu. Oke, oke. CFR atau CFR atau cost and freight dulu tuh bahasa lamanya adalah CNF ya atau CNF. Sama panjangnya juga cost and freight. Jadi setiap 10 tahun sekali biasanya istilahnya itu berubah-berubah. Akan Oh, diubah lagi tahun 2000 eh, 2030 ya. Sorry. 2000 ya 2030 ini seharusnya akan berubah kembali atau tidak ada perubahan bisa jadi juga ya. Jadi CFR itu adalah sampai ke pelabuhan bongkar atau negara tujuan, pelabuhan negara tujuan. Misalnya nih dari Jambi, Port of Jambi ke Chennai, Port of yang ada di Indianya, ya sudah berarti nanti tinggal tambahkan kontainer dan kapal. Terakhir ada oke. namanya CIF. Dia sama persis kembaran dengan CFR ya, tapi ada perbedaan sedikit yaitu ada penambahan insurance atau asuransi. Pensi. Nah, kalau CFR asuransi itu ditanggung oleh pembeli. Kalau Hmm. CIF asuransinya kita yang tambahkan. Jadi komponen biayanya bertambah lagi yaitu asuransi. Nah, misalnya nih di CFR apakah kami boleh nih sebagai penjual asuransikan juga, Miss? Gitu. Boleh, tapi nggak usah infokan ke pembelinya kalau sudah diasuransikan. Oh, kenapa, Miss? Tuh. Takutnya tuh banyak mereka minta diskon-diskon ya, karena lumayan besar sih cover untuk asuransi itu sekitar 80%. Oke, Miss. Oke, oke. Gitu. Jadi nggak usah dikasih tahu, bias diam-diam aja gitu kalau kita asuransikan. Nanti kan dia juga asuransikan, jadi double insurance, kita aman, dia aman gitu. Oke.
Nah, cuman 4 itu doang Mas, Incoterms atau tempat penyerahan barang. Kira-kira Hmm, ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutkan? udah Miss, udah lumayan paham sih. Oke ya, ini Ya, wajib bisa ya, karena kita akan menawarkan ke pembeli loh, harganya tuh dari sini. Nah, ini kalau versi dijelaskan pakai slide ya. Kalau saya tadi jelaskannya pakai studi kasus ya. Jadi dengan ilustrasi-ilustrasi. Nah, selain komponen-komponen tadi, Miss, apalagi nih yang harus ditambahkan? Jangan lupa, kita kan punya pajak. ya, Jadi tambahkanlah pajak pajak perusahaannya tergantung kalau baru seperti Mas Zaki kan berarti pakai omset UMKM ya 0,5% ya, gitu. Berikutnya, kalau pakai forwarder, berarti forwardernya. Jangan lupa ditambahkan biayanya. Berikutnya lagi, selain forwarder, komponen tambahan ya. Nggak ada sih, cuman itu aja. Forwarder, pajak, satu lagi, lupa. Bank. Kalau misalnya ada bank, apa itu namanya, biaya administrasi, kan lumayan juga ya kalau ekspor itu. ya. Berapa dolar dipotong kalau untuk apa namanya rupiah tuh sorry dolar tuh rupiah. Oke, kalau stuffing Miss, Kalau staffing itu sudah biaya di ininya dong di FOB-nya oke. gitu itu sudah komponen biaya di dalam ini kan komponen biaya yang di luar Hmm. pajak Kalau bank FOB kayak produk-produk makanan seperti tepung, kena ya Miss? Atau enggak? apa tuh Kalau stuffing. staffing Kalau maksudnya kayak apa? kena apa Penyemprot kayak penyemprotan gas itu Miss apa namanya? fumigasi. Ah, fumigasi. Nah, kalau Astagfirullah. fumigasi tergantung ya Mas ya, karena kemarin saya tanyakan kayak kopi difumigasi, cuman kalau makanan saya nggak tahu ya, nanti ditanyakannya sama pihak karantina. Oke. Tanyakan aja sama pihak karantina ya. Biasa juga pembelinya pasti edukasi ke eksportir ya, barangnya harus seperti apa. Namun kalau makanan jadi jarang sih, biasanya itu yang masih ada kandungan air atau ada moisture-nya Hmm, gitu. oke. Jadi ini nih biaya di luar, misalnya kayak biaya pajak, bank, sama satu lagi kalau kena biaya keluar kayak kayu, karet itu kan kena biaya keluar tuh. Ya, tambahkan nanti biaya Ya, keluarnya juga. Gitu. oke, oke. Kalau pakai jasa pihak ketiga, misalnya bikin sertifikasi, bikin dokumen apa organik dan lain sebagainya juga ditambahkan. Pakai surveyor ya, berarti itu ditambahkan. Nah, kita akan langsung menghitung nih, Mas. Kita ilustrasikan langsung dalam kalkulatornya. Harganya sudah ada belum, Mas? Oke. Biar kita coba-coba. Nanti tinggal diklik aja ya Saya kemarin, ininya. oke, oke. Oke, silakan gimana? Per 40 kilonya saya nanya di toko-toko sih 250 Miss, per Nah, karung. berarti per kilonya berapa? Belum hitung secara detail sih Miss. Bentar ya Langsung Miss. dibagi aja. Satu karungnya kan 40 kilo. Ya, Berapa ribu tadi? 240. 240.000. Ya, 240.000 ya tinggal dibagi 40. 240.000 dibagi 40 kilo. Berarti 6.000 per kilo. ya. Gitu. Nah, kalau di ekspor harus agak cepat tuh untuk hitung-hitung gitu. Karena kita kan bermain dengan quantity dan ini kan kira-kira masuk nggak hitung-hitungannya. Nah, di Ya. sini kita sudah sediakan ya sebagai fasilitas yaitu kalkulator otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu hitung manual, Mas. Mas sudah bisa hitung dengan kalkulator ini aja gitu dan sudah lengkap. Masih ingat tadi ada berapa icon tabs? 4. 4, ada apa aja, Mas? Aduh, kurang tahu singkatan-singkatan sih Miss. Harus harus tahu karena Ya buyer Miss, ya nggak akan Miss. sebutin yang lain. Oke, oke. Export, Export, FOB, FOB, CR apa? CFR, RF, CFR sama CIF. CAF. Oke, Kalau oke. export di mana?
Apa, Miss? Kalau X-Work di mana? Di di apa? Di gudang. Di gudang. Kalau Iya. FOB? Di pelabuhan, Pelabuhan mana? pelabuhan pelabuhan kita. Pelabuhan muat. Nah, jadi Ya, ya, pelabuhan. Oh, istilahnya adalah pelabuhan muat ya, Miss. pelabuhan muat. Ya, port Oke, of oke, loading itu oke. bahasa Inggrisnya. Iya betul. Terus yang ketiga, CFR. CFR di pelabuhan kita sih masih. Hah? Iya, FOB iya, iya. sudah di pelabuhan kita, CFR? Oh, di pelabuhan Bayar. Ya, oke. Ingat-ingat ya, CFR itu kita sudah kirimkan ke negara tujuan. Oke, oke, oke. Oke. Terakhir, Yes. CIF CRF di negara tujuan mungkin di negara tujuan plus plus asuran asuransi ya. asuransi. Aduh. Nah, di sini kita sudah berikan kolom untuk ngedit-ngedit harganya. Satu-satu deh saya jelasin. Nah, di bagian atas ini headernya ya, kayak informasi aja soal pengirimannya. Contoh, misalnya nih, suppliernya siapa mas namanya? Ngasal aja ya, Miss. Ya, nggak aja. Rio dah, Rio. Yuk, misalnya ya. Nama PT-nya atau shippernya siapa? Nama PT-nya Nama PT-nya mas lah. PT Briton. Briton tiga angka, tiga ini tiga apa namanya tiga kata harus. PT Bangka Beliton Origin. Angka Beliton Beliton ya. ya, Oke, good. Origin Terus satunya lagi gudangnya ada di mana? di Air Mawar. Air Mawar. Terus produknya apa Mas? Description of goods itu inget ya produknya. Oke, tepung tapioka. Tepung tapioka. Bahasa Inggrisnya? Belum tahu, Miss. Nah, coba dicari dulu Mas. Tepung tapioka itu apa? Pakai tapioka aja. Karena dalam ekspor ini semuanya bahasa Inggris ya. Oke. Jadi wajib tahu istilah-istilah bahasa Inggrisnya. Tapioka flour. Tapioka, tulisannya Tapioca flour. ta, Tapioka ya, spellingnya ta, TAPIOCK. PIOCA. tapio, tapioka flour ya. Ya, flour. Oke. HS code-nya coba dicari. Kemarin kan sudah belajar. Ya, Miss. Ada dua sih, Miss. Agak bingung juga sih. Kalau dua tuh biasanya kalau depannya sama tuh bisa dipakai dua-duanya. Oke. Oh, bentar, Miss. Siap, siap, aman. 1108 1108 1400. 1400 good. Kira-kira satu kontainer 20 feet, Mas Zaki, mungkin kirimnya 18 ton ya. Ya, Misal aja, gitu. Pelabuhan port of loading ya. Port of loading itu artinya adalah pelabuhan muat. Pelabuhan muatnya di mana? di Bangka Belitung. Nama pelabuhannya? Apa ya? Coba cari dulu. Ketapang, Ketapang. Pelabuhan Ketapang. Pelabuhan Ketapang. Ya, Kira-kira kita mau kirim ke negara mana nih? China dah. Nah, China apa ininya portnya? China tuh sangat banyak sekali port. Oh, yang biasa, Miss. Apa, Miss? Coba Untuk di China. dicari dulu di Google, nanti coba sebutin nanti saya pilih yang biasanya.
Ada beberapa. Pelabuhan. Cara nyarinya Miss gimana Miss? Kira aja Pelabuhan. pelabuhan di China. Pelabuhan ekspor China. Hmm. Pelabuhan Shanghai, pelabuhan Ya, pelabuhan Shanghai. Shanghai yang paling sering salah satunya. Ada lagi? Pelabuhan Ningbo, Belum pernah sih. Ya, Zhouhan, ya, Zhohan sering juga. pelabuhan Shenzhen, Shenzhen sering juga. Guangzhou, Guangzhou juga. Dongqiudong. Nah, ini udah mulai jarang nih ya, jarang. Oke. Pelabuhan darat Hormuz, Oke, nah tadi Shanghai, terus apa tadi yang ketiga tadi disebutin Qibao. itu sering ya. Jadi Shanghai lah yang salah satunya paling sering juga gitu. Oke, Oke. suppliernya ini Rio, nama PT eksportirnya adalah PT Bangka Belitung Origin. Warehouse addressnya ada di Air Mawar, description of goods-nya tepung tapioka atau tapioca flour, highest code-nya 11081400, satu kontainer 20 feet, anggaplah muat 18 ton, port of loading-nya di Pelabuhan Ketapang, discharge-nya atau bongkarnya di Pelabuhan Shanghai. Nah, ingat tadi masih untuk Incoterms ada berapa Incoterms? 4 Miss. 4. Kita mulai dari eh, yang pertama. Incoterms yang pertama tadi apa? Quarters yang pertama ya. Mm-mm. FOB nomor 2. CNF ya. CRF Diurutin dari yang paling pertama dulu. pertama ya. Kalau CNF sudah sampai negara tujuan, nah cara berpikirnya itu lebih enak urutin dari gudang. Nah, kalau lupa bahasa Inggrisnya apa, bilang aja harga gudang, Miss. Gitu. Oh, harga gudang. Ya, harga gudang bahasa Inggrisnya tadi apa? Nah, ini di layar ada nih. Mana Miss? Oh, X Works. Oke, ingat-ingat harga gudang X-Work atau EXW. Oke. Oke. Harga gudang tadi kita ngitung apa? Ngitung biaya muat, buruh, hmm, mobil, udah Miss. Coba Biaya diingat-ingat lagi, harga gudang itu di mana? Ngapain kita ngitung mobil? harga gudang ya. Aduh. Oke, Mas Zaki nggak perlu pikirkan secara mikro atau kecil-kecil, pikirkan secara makro. Kalau saya jualan di gudang orang, saya mau jual nih barang punya orang lain. Misalnya saya punya barang nih, misalnya kopi. Mas Zaki mau jualin kopi saya. Mas Zaki mau jualan barang itu misalnya saya kasih 20.000, tetap dijual 20.000 atau ditambahin lah untuk profit saya kan ya duit capek lah jadi 21.000. Tetap ditambahin, udah Ya, capek. tetap ditambahin. Nah, jadi berpikirnya seperti itu aja. Jadi nggak perlu mikir Oke. mikro. Di gudang ini ada apa aja nggak usah. Kalau harga gudang itu harga supplier ditambah dengan profit kita sudah. Supplier bilang, Mas Aki ini harganya per kilo 5.000 ya. Ya sudah 5.000 tambahkan profit saya mau 5.000 juga deh. Berarti kan 100% tuh profitnya. Ya sudah berarti 10.000 Ya. harga ditawarkan ke pembelinya. Gitu. Tapi di sini kita buat perhitungannya lebih bagus gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat. Mulai dulu dari harga gudang. Nih, note-nya di sini yang boleh diedit itu hanya yang blok-blok kuning. Ya. Selain itu tidak boleh diubah-ubah. Yang pertama, A, harga beli pabrik atau supplier. Tadi kan saya bilang ya, harga pabriknya atau harga beli suppliernya berapa. Tadi masih 240. berapa? 240. Ya, tapi itu kan per 40 kilo. Ya, Berarti kan tadi 6.000 ya. ya. Oke. Mas mau profit berapa persen? Nggak usah banyak sih, Miss. Misalnya 300 perak ini udah oke.
Boleh, boleh. Nah, berarti 5% ya. Ini nggak usah diganti lagi. Oke. Berikutnya kurs. Hari ini berapa kursnya? Coba lihat di Google. Oh, kurs dolar kah? Atau Ya, jadi caranya adalah USD to IDR. Cara nyari di Google-nya. biarpun itu ke negara Cina, Miss? Iya, biasanya selalu pakai patokan dolar aja. Oke. 17.798. Oke. Harga dari supplier 6.000 per kilo. Keuntungan profitnya 5%, artinya 300 perak per kilogram. Kalau per metrik tonnya berarti per 1 metrik tonnya 6 juta. Hmm, Keuntungan per metrik tonnya Mas Zaki 300.000. 300.000. Oke. Oke. Itu per ton kan, Miss? Iya, per metrik Ya. ton. Nah, Oke, oke. di sini sudah ada harga gudang dan harga jualnya Mas Zaki. Jadi Mas Zaki gampang mau nawarin ke pembelinya. Harga harga ekspor kamu berapa? Kan kita mau ekspor 20 feet nih, Hmm, ya kan? Yang pertama ya. per metrik tonnya ini 354. Oke. Oke. Kalau mau jual 20 feet 18 ton, artinya Mas Zaki tawarkan 6.372 dolar per satu kontainernya. Ini boleh Oh, diubah-ubah nih, kalau Mas Zaki mau ubah-ubah boleh. Mau berapa kilo. Tapi kita anggap aja di sini 18 ton. hmm, Gitu. Mas Zaki, eh, Zoom-nya pakai handphone atau laptop? laptop, Miss. Nah, mau dicoba-coba dulu mungkin biar paham satu persatu. Setelah Zoom aja, biar lebih fokus aja. Oke, siap. Coba dilihat lagi, masih bingung nggak di harga gudang ini? Berarti harga per metrik ton kita gampang. Oh, saya jualnya per metrik ton 354 USD. Hmm, Kalau 18 ton 6372. 372. Oke, oke, oke. Gampang, tinggal tambahkan harga pabrik atau suppliernya dengan harga profitnya kita atau komponen biaya profitnya kita. Hmm, Ini harga apa Mas tadi yang mana? yang kita bahas ini? Yang harga gudang, Harga gudang atau bahasa Inggrisnya? X-Works. Export good. Ya, berarti misalnya saya tanya, what is your export price, Mr. Zaki? 6372 6.372 tuh berapa? Per, dolar. bukan, USD kan? maksudnya per berapa? Per ton Oh, kah? metric ton. Oh, Berapa? 1 metric ton. Oke, coba lihat lagi. Harga jual per metrik ton 354. Kalau kita Hmm. jual 18 ton, baru harganya 6.372. Oke. Oke, so what is your export price for tepung tapioka, Mr. Zaki? What? Tiga, 37, 337. Iya, Miss. Benar atau Coba salah? lihat, kalau 337 kan harga gudang. Hmm. Kita kan mau harga jual. Oh, iya, ya. Berarti 354. 354 ya. Bahasa Inggrisnya apa tuh? Aduh. Wajib Be- bisa. Wajib bisa ya, Miss? Wajib. Angka-angka jangan sampai nggak bisa bahasa Inggrisnya. 354, 354. 354. Ya, kalau mau pakai puluhannya boleh 354 atau 354. Atau Oke. sebutin aja 354 kayak gitu boleh. Biar lebih kelihatan profesional, Miss. Ya, misalnya kayak kalau lebih profesional kan 354 per metric ton, tapi kalau mau cepet ya udah 354 USD gitu per Oke. metric ton. Kalau saya mau beli 18 ton jadi berapa? 6372. 6.372. Sudah paham Mas Zaki atau masih mau diskusi? Silakan sebanyak-banyaknya aja Mas. Oke, bentar, Miss. Di Xwork ya dulu.
Udah sih, Miss. Aman Udah. ya? Mana. Coba saya kasih ini deh, challenge. Kira-kira kalau saya em, beli dari pabrik tiba-tiba harganya naik jadi 7.000, dari 8.000 deh. Profitnya tetap sama 5%. Berapa nih kenaikannya? Kenaikannya. Ya, berapa harga jual kita jadinya? Kalau saya ternyata beli dari supplier-nya 8.000. Biar 8.000. Kita yang ditambahkan yang ini ya, Miss. Yang harga jual ya. Ya, betul. Kalau profitnya sama, nggak kita ganti profitnya, tetap 5%. Tapi saya beli dari pabrik ternyata naik jadi 8.000 nih karena mungkin musim hujan gitu ya, agak sulit nyari barang. Oke. Misal aja. Berapa nih kira-kira? Mm, 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 mm. Bentar, Miss. Empat 54. Betul nggak, Miss? Itu per berapa? Per metric ton. Per metric ton. Coba ya. Coba. Gampang nih kalau di sini tinggal Takut-takut kita salah. ganti aja. 8.000. Tep. Nah, 472, Mas. 42, aduh. Jadi gampang, tinggal 8.000 tadi kita bagi 5%. Gitu. Oke. 8.000 dikali bagi 5% kan jadi 400. Berarti 8.400 per kilogramnya per metric ton berarti 8.400.000 ya kan? Ya. Gitu. 8.400.000 tinggal dibagi 17.798. 17.998 itu hasilnya 472. Kalau saya beli 18 ton baru 8.495 ya. Nah, tapi kalau sulit ngitung manual seperti tadi langsung aja diganti-ganti. Oke. Gitu. Harus kecil ya, Miss? Ya, jadi tinggal ganti-ganti aja, tapi jangan sampai salah ya. Boleh diganti yang kuning-kuning aja. Oke. Gitu. Oke, silakan ada final question mungkin di Xbox. Udah sih, Miss. Ini kan udah detail kan, Miss? Sudah, kalau di Xbox sudah detail. Oke. Udah, Miss. Oke. Berikutnya Incoterms yang kedua. Misalnya ada bayaran tanya, oke lah, coba kirimin harga sampai pelabuhan Bangka Belitung. Itu nama Incoterms-nya apa? FOB. FOB atau Free on On tracking Board. ya. Award. Free on board. Nah, di sini kita sudah kasih kok. Nah, kalau Mas bingung di sini nih ada ilustrasinya gudang. Oh, bayarnya datang ke gudang. Nih ada ilustrasinya. Kalau free on board, oh dari gudang kita loading ke tracking, tracking bikin dokumen, terus ke pelabuhan muat. Gitu. Yang Kita pelabuhan sudah muat itu yang jangan diedit atau gimana, Miss? maksudnya? Oh, udah. Oke. Tadi kan pertama tracking dulu nih. Ya. Ya kan? Lihat ya, ini sudah mulai berbeda dengan Xwork. Kalau Xwork gampang, tinggal harga gudang ditambahkan profitnya kita. Tapi kalau ini agak panjang ya. Yang pertama kita lihat gambar di sini. Dari gudang ada loadingnya. Ya, ada biaya loading kan ya. Ya. Nah, buruh masukin ke dalam sini. Loading fee. Loading fee anggaplah 1.500.000 deh. Kalau per orang, Miss, gimana? Itu tergantung suppliernya aja lagi. Gitu, misalnya per orang 100.000 ya kali. Karena ada berapa buruh misalnya buruhnya ada 5, berarti kan 500.000. Ya, oke. Gitu. Anggap aja lah 1.500.000. Ya. Setelah loading ada tracking. Nah, tracking itu beda-beda juga setiap daerah ya. Kalau di Jambi ini per 100 kilo itu 4 juta. Nah, jadi berapa mobil butuhnya? Misalnya tepung tapiokanya butuh 3 mobil, ya udah berarti 4 kali 3 kan 12 juta tuh. Ya. Gitu. Anggaplah tracking fee-nya ini 10 juta deh.
Oke. Ini boleh diedit-edit, yang ini jangan, karena ini sudah otomatis ke dolar. Oke, setelah di loading kita sudah bayar, sudah hitung biayanya, tracking juga sudah kita hitung, berikutnya dokumen. Dokumen yang pertama ada dokumen shipping cost atau BL-nya. BL walaupun itu dari pembeli tapi tetap ada juga ADM ya namanya Mas ya, atau administrasi. Nah, anggaplah 350.000. Ini Mas Zaki mau ekspor sendiri atau pakai survei pakai Forwarder. forwarder? Forwarder sih mungkin, Miss. Nah, berarti semuanya ada biayanya ya kalau pakai forwarder. Oke, custom Ya. clearance PEB ya, kita buatnya di bea cukai. Satu. Ini gratis sebenarnya, tapi karena pakai forwarder anggaplah 200.000. Oke, oke. COO atau sertifikat keterangan asal buatnya di Disperindak Provinsi. Sebenarnya gratis juga, tapi karena kita pakai forwarder anggaplah di sini 250.000. Oh, kebanyakan. Oke. Fitosanitari atau karantina biasanya murah, cuma puluhan ribu sampai 100.000. Tapi karena Mas Zaki pakai forwarder biasanya sampai 1.500.000. Miss, fitosanitary itu di mana, Miss? Di gudang Di kah atau di pelabuhan? karantina, Oh, karantina. oh, di tes yang kita itu, Miss. Betul, Produk. proses pengetesannya itu ketika muat ya. Misalnya Mas muatnya di gudang, berarti di gudang akan dites. Tapi kalau muatnya di pelabuhan, Oh, berarti di pelabuhan. tapi kalau itu kan urusan forwarder, Miss. Jadi setelah forwarder ya minta di gudang atau di pelabuhan gitu, Miss. Tergantung Mas dong, maunya staffing di gudang atau staffing di pelabuhan. Oh, Misalnya jadi Mas mau staffingnya di pelabuhan, artinya nanti koordinasikan ke forwardernya staffingnya di pelabuhan ya. Jadi tolong urus, PEB-nya urus, oke. CO-nya Oke, urus, oke. karantinanya urus. Gitu. Takutnya kalau baru-baru ini ya ikut alurnya dia mungkin gitu. Oke. Enggak, kalau itu alurnya kita. Oke, oke. Gitu. Udah, Miss. Lanjut, Miss. Berikutnya fumigasi tadi ya. Kalau pakai fumigasi, anggaplah nggak pakai deh. Hapus. Nah, ini pasti butuh nih HC atau health certificate ya. Health certificate anggaplah 1.500.000. Ini buatnya juga bisa di forwarder, minta tolong. Radiation ini dah. Kalau ini COA bisa jadi atau sertifikat analisis ini buatnya di surveyor, tapi karena pakai forwarder mungkin anggaplah jadi 1.100.000 misalnya. Kan 500 deh. Biaya forwardernya, misalnya biaya forwardernya ADM-nya 2 juta. Ini misal-misal aja ya. Oke, Miss. Nah, nomor 10 sama 11 tahu nggak, Mas? Tempat kayak apa ya? Tempat di dalam kontainer itu, Miss. Kayak karung entah misalnya, Nomor 11 betul nggak? kira-kira apa? Atau biaya pelabuhan. Nomor 10 Iya, dry Miss. bag. Coba dilihat lagi. Kira-kira apa tuh? Dry bag atau Kayak corrugated sejenis karung ya, paper? Miss. Dry bag. Coba, ini kan dry bag. Silika Bahasa lainnya karton. silika. Ya, silika. Coba cari di Google dulu. Kira-kira apa ini? Bentukannya seperti apa? Hmm, bentar, Miss. Oh, udah, Miss. Seperti kayak karung sih, Miss ya. Plastik besar. Oke, dry bag itu adalah silika gel. Kalau Mas pernah beli sepatu baru, peralatan-peralatan baru itu kan ada tuh kita sebutnya pengawetnya. Itulah yang namanya silika gel, tapi ukurannya lebih besar kalau di kontainer. Nih,
Silika gel kontainer. Oh, maaf Miss, patah-patah Miss. Nanti ini kalau kelihatan. Nah, ini bentuknya silika. Oh, gunanya untuk Kelihatan? apa Miss? Untuk menyerap Kelihatan Miss. kelembapan. Sama kayak kita di produk-produk lain kan untuk menyerap kelembapannya ya, biar sepatunya nggak lembab, nggak berjamur. Hmm, Ini gitu. itu ditaruhnya di luar atau di dalam produk? Digantung di kontainer. Jadi di kontainer itu ada tempat gantungnya memang. Oh, berapa biji Miss biasanya? Biasanya sih bisa 6, Oke. tergantung kita lah mau taruh berapa. Itu dari forwarder atau kita dari kita sendiri? Boleh kita sendiri, boleh forwarder. Makanya semua itu tergantung Mas Zakinya. Kalau Mas Zaki bilang, tolong ya pakein dry bag, nanti mereka beli dry bagnya. Gitu. Kalau Mas Zaki nggak ada konfirmasi, itulah yang mereka bingung. Gitu. Jadi tergantung Mas Zaki. Halo? Halo Miss, Oke? nggak kedengeran Miss, jaringannya Miss. Oh, oke, nggak apa-apa. Mungkin agak kurang bagus tuh di sana. Oke, jadi saya ulangin kalau untuk apakah dari kita ataupun dari forwarder itu pastinya dari kita instruksinya. Kalau Mas Zaki mau pakai dry bag, omongin ke forwardernya. Oke. Gitu. Berikutnya corrugated paper atau karton. Itu adalah karton pelapis kontainer. Nih bentuknya seperti ini. Yang warna putih itu ya Miss? Warna coklat kayak karton. Oh, yang kalau warna putih kayak kebanyakan saya lihat di TikTok kayak untuk untuk apa? Arang kelapa itu Miss, apa itu Miss? Yang bag besar ditutupin di sekitaran kontainer, kayak dimasukin itu. Oke, sebentar ya. Coba kita lihat dulu. Yang kayak gini. Nah, itu Miss. Iya, sama. Cuman kalau karton tuh Oh, bentuknya warna coklat ya. oke oke. Jadi bebas ya Miss? Tergantung produk Mas. Kalau untuk arang tuh kan dia dangerous goods atau barang Hmm. berbahaya. Oh, ya ya ya. Mudah terbakar ya Miss? Mm-mm. Jadi kalau tepung tapioka pakai yang Miss tadi. Kayaknya yang biasa itu. Oke. Nah, dia pelapis kontainer seperti inilah gitu. Warna coklat ya. Hmm, Oke, itu anggaplah 1.500.000 ya dua itu. ya. Nomor 11 THC, biaya pelabuhan. Artinya biaya-biaya yang timbul dalam pelabuhan. Nanti biasanya forwarder lah yang akan menagihkan ke kita juga. Gitu, kalau pakai forwarder. Ini sudah ada ininya ya, judulnya transportasi inland, dokumen ekspor, bank charge. Nah, bank charge ini misalnya Mas Zaki kan transaksi langsung nih. Misalnya banknya itu Chinese Bank ke BNI. Nah, ada potongan 1 juta karena pindah dari dolar ke rupiah misalnya ya. Terus Hmm, biaya lain-lain misalnya biaya kirim dokumen. Nah, dokumen kan akan dikirim ya. Anggaplah biasanya tuh 800 ribuan. Tergantung negara tujuannya sejauh apa. oke. Gitu. Berikutnya lagi sudah mulai bayar pajak. Pajaknya 0,5%. Yeah. Sehingga coba Mas Zaki yang sebutkan berapa sih harga FOB kita kalau ditanyakan sama pembeli per metrik tonnya? 9,774 dolar ya Miss? Itu kalau 18 ton, kalau per metrik ton. Metrik ton. Oh, di bawahnya ya Miss? 5523.
Coba lihat yang atas 20 feet, yang bawah 40 feet. Jadi berbeda kontainer pasti akan berbeda harganya per metric tonnya. Gitu. Kalau 20 feet 543 per metric ton, kalau 40 feet 523. Baru totalnya Mas harus dibaca nih total invoice-nya 9774 tuh kalau 18 ton. Kalau 25 ton baru 13078. Oke. Agak penyusunannya agak beda misalnya berubah. Iya, karena kan sudah FOB. Kalau FOB berbeda cara menghitungnya, karena kalau FOB kan kita banyak yang ditambahin komponen biayanya. Gitu. Coba dilihat lagi Mas, ada yang bingung nggak di FOB, silahkan kita tanyakan nih, diskusiin. Apa tadi Miss, lupa mau ditanyain, lupa tadi Miss. Kan, kalau FOB apa nih yang bingung? Udah sih Miss, itu aja Miss. Kalau ingat nanti saya tanya lagi. Oke, siap. Oke. FOB sudah oke. Berikutnya yang ketiga apa Mas? Maaf Miss, nge-lag Miss. Yang ketiga berarti apa? CFR CFR. Miss. CFR. Ya. Atau cost and freight. Cost and Komponen freight. biayanya kita tambahkan apa lagi? Harga Biaya kah? kapal, diurut dari pertama ya Miss? Kan kalau tadi FOB sudah dapat nih harga kita, nggak usah diurutin lagi. Berarti harga FOB ditambah Harga FOB tambah biaya kontainer, sama biaya apa namanya, truk mungkin ya truk, Miss. truk apa lagi Mas? Biaya apa kayak ngangkut kontainer itu tronton ya? Nggak usah lagi, kan barangnya sudah di pelabuhan. Oh, biaya apa? Surat menyurat ya? Dokumennya sudah di FOB. Jadi FOB itu sudah harga Mas. Jadi gini, kalau CFR, kalau FOB berarti harga gudang ditambah komponen-komponen tadi. Kalau CFR berarti harga FOB ditambah kapal dan kontainer. Simple. FOB tambah kapal sama kontainer. Oh, Gitu. Ilustrasinya di sini. Oh, kalau CFR kan sampai pelabuhan tujuan, berarti tadi FOB-nya kan sudah nih, gudang, loading, tracking, dokumen, pelabuhan muat. Yang kosong adalah freight. Freight kita belum dapat nih. Nah, berarti kita tinggal tambahkan harga kapal dan juga kontainer. Paham? paham. FOB berarti gudang ditambah dengan Kontainer. kalau gudang kalau di FOB gudang ditambah dengan komponen-komponen ini. CFR paling gampang, FOB ditambah kapal dan kontainer. Kapal dan kontainer. Oke. Oke. Ya, misalnya harga kapal dan kontainer untuk 20 feet di sini dapat kita 800 USD. Artinya sekarang kita CFR-nya berapa Mas per metric ton? Untuk 20 feet. Apa Miss? Patah-patah Miss, Kita nge-lag sudah Miss. dapat nih shipping rate-nya 20 feet 800 nih. Ya. Artinya harga per metric ton kita CFR berapa? 20 feet per metric tonnya. $800 ya? Ya, 800 ini kan harga kapal. Berapa harga Hmm. CFR kita sekarang per metric tonnya? Kurang tahu sih Miss. Ini ada di layar. Oh, yang 587 ya Miss? Nah, semua tuh sudah ada di kalkulatornya, Mas. Gak usah Oh. hitung sendiri. Gitu. Oh, berarti saya kalau jual 20 feet per metric tonnya adalah 587.
gitu. Totalnya satu kontainer 20 feet 10.574 nih. Paham? Paham. Oke. Gimana kalau 40 feet saya jualannya? Kalau 40 feet, misalnya harga kapalnya adalah 2.000 USD. Misal aja. Berapa Mas berarti per metric tonnya untuk 40 feet? 603. 603. Good. Terakhir, CFR sudah, FOB sudah, SWOK sudah. Terakhir apa Mas? Eh, CFR. CFR yang ketiga tadi. Ini baru kita bahas CFR. Dia kembarannya CFR tapi ada Apa ya? ASU, Asu. asuran, Oh, asuransi. asuransi. Nah, asuransi tinggal tambahin di sini. Asuransi itu biasanya 0,3-an. Artinya CIF kita atau cost insurance freight harganya berapa Mas? 20 feet per metric ton. 20 feet ya. Iya. Ya, ngitung manual atau gimana nih, Mas? Ini sudah ada di depan nih. Ini kan 22 ya? 22. harga cost insurance and freight CIF 20 feet. Berapa ininya? Sebentar saya agak gedein sedikit nih biar kelihatan. Nah, tuh. 20 feet berapa? 800 ya, Mas? Nih, berapa? 20 feet, 20 feet. 589. Ya, 589. Kalau 40 feet? 605. 605. Itulah harga jual kita. Nah, sekarang kita akan menghitung estimasi keuntungannya. Misalnya kita jual 18 ton, profit kita per metric ton adalah 22 dolar, totalnya Ya, $405 per 20 feet. per metric ton ya, Miss. Ya, metric ton. Kurang lebih segini. Tapi kan ini kursnya 16.000 ya. Coba kursnya tadi berapa Mas? 17.000? 17.000. 7. 764. Turun lagi, Miss. Oke. Nah, artinya seharusnya kita dapat 7.200.000 tadi ya. Karena turun nih Ya. si dolarnya jadi 17.764 berarti 7186.246. Ada pengurangan profit 13 ribuan. Gitu. Kalau segitu mah enggak ada masalah ya pengurangan profitnya karena masih oke lah Oke. gitu. Tapi kalau nggak mau kurang, cepat-cepat diubah ya, Miss. Atau Iya, cepat-cepat atau diinfokan. Betul nggak, Miss? kita tinggikan bisa. Dari awal berarti Mas pakai kursnya ditambahin. Saya mau pakai kursnya 17.800. Oh, Nah, dari awal dia akan bayarnya di kurs 17.800. benar-benar di atas ya, Miss? Ya, jadi walaupun nanti berkurang kan kita masih pakai 17.800. Misalnya nih, Oke. 17.800 tiba-tiba jadi 17.000 segini. Ya kan? Kita masih agak untung karena selisihnya beda dengan kalau kita pakai kurs spot. Nah, ini selisihnya walaupun 14.000 tapi kan tetap untung kita. Gitu. Kalau tadi kan Oke. pengurangannya memang lebih sedikit, namun kita sudah set up harganya kalau ini udah agak tinggi lah. Gitu. Karena kan kurs kita ganti kan jadi tinggi kan harganya ya. Gitu. Atau boleh juga dikurangin misalnya, saya takutlah tiba-tiba dolar melemah gitu ya, boleh dikurangin jadi 17.500. Nggak ada masalah.
Selagi masih masuk hitung-hitungannya dengan modalnya boleh. Gitu. Ya, Miss, kalau menurut Miss lebih baik ngambil untung sedikit atau banyak? kalau untuk pemula itu kita harus itu nggak bisa menafik lah, kita harus banyakin pengalaman. Jadi kalau kami dulu bahkan nggak ada profitnya Mas dulu kerja di awal gitu. Oke. Kami literally belajar gitu. Jadi bukan gimana-gimana ya. Ini saran dalam in bisnis aja. Kalau kami ngelihat ada orang-orang yang belum lagi kerja tapi sudah nanya berapa ya bayaran kami, itu sangat nggak sopan. Nah, walaupun kata orang ya kan namanya juga bisnis Oke, harus to the oke. point lah. Nah, cuman karena kita tahu diri lah, kita baru Ah belajar, ya, kita benar. supplier juga baru pertama kali kenal gitu kan. Ya. Ya, kita belajar aja sama dia dulu gitu. Nanti kalau sudah bisa sendiri kan kita dapat kepercayaan, mungkin mau nih direkrut jadi tim untuk marketing ekspornya. Nggak payah lagi kita sungkan-sungkan kan. Ya, Kita sudah ya, dapat ya. fee dari transaksi itu lumayan. Nanti kalau sudah paham alur semuanya, buka perusahaan sendiri nggak ada masalah. Kayak gitu lah, bisnis itu pasti selalu seperti itu. Saya juga sama, 1 tahun saya belajar ekspor, nol, nggak ada profit sama sekali. Gitu, hanya belajar ekspor, oh kayak gini cara bikin dokumennya, cara melayani pembelinya, habis itu ekspor sendiri. Gitu, in bisnis Miss, itu kalau biasa. pas yang pertama kali pakai jasa follower nggak? Enggak, kalau saya dari awal sudah bikin dokumen sendiri. Saya di masih ingat Oke. waktu itu di apa di tempat fotokopinya kan, wah saya salah bikin, wah saya udah panik tuh ya. Karena mentor saya Mas Denny, saya tanya Mas ini kalau salah seperti ini kayak gimana ya? Oh gampang, ada ininya kok caranya. Itu saya sudah keringet dingin tuh Mas. Karena dokumen sudah saya kirim ke pembeli, tapi saya salah Ya, masukin nomor kontainer atau apa gitu. Itu kan fatal ya kalau nomor kontainer. ya. Gimana nih caranya? Oh ternyata ada sebenarnya triknya, tapi mungkin itu nggak bisa saya share secara live ya. Karena itu eh, tanda kutip ya kita sebenarnya merubah dokumen dengan cara tidak benar, tapi ya diekspor mau Hmm, nggak mau harus seperti itu karena ya. nanti tidak bisa dibuka pembeli kalau salah-salah. Itu saya Oke. masih ingat sekali saya sendirian di fotokopi lagi, aduh ini salah nomor kontainernya karena namanya awal-awal kan kita nggak cekatan ya. Walaupun kita sudah Benar. salin Hmm. satu-satu, ternyata ada salah juga. Gitu. Gitu sih, Mas. Oke, nanti kalau boleh Miss ketik di WA aja ya. Caranya gimana kalau memang salah-salah gitu, Miss? Oh, boleh, boleh, boleh. Nggak apa-apa, nanti saya, Hmm. kalau itu bisa saya telepon sih. Misalnya ya, kemarin itu ada yang tanya, Mbak Ara ini, ada nih dokumennya salah, saya buatnya itu bisa ditarik lagi nggak? Nah, itu kan saya bilang nanti bisa, caranya kayak gini, kayak gini. Oke. Siapa tahu kan mau bikin kan, Miss? Betul. Jadi Ya. kalau hal-hal teknis seperti itu ada semua tipsnya. Cuman Oke. tinggal kita lihat kondisinya ya, apakah jadi gini Mas, misalnya saya tuh bisa seperti itu karena di Jambi. Tapi tuh saya belum Oh, tentu bisa kalau saya di Kalimantan. Saya di Kalimantan jauh lebih hati-hati dibandingkan di Jambi. iya, iya. Tuh, karena orang sana petugasnya nggak sebanyak di Jambi. Jadi mungkin ya kewalahan juga ya. Semua permasalahan eksportir mau dibenerin gitu kan. Jadi Oh, harus agak lebih hati-hati kalau di sana. oh. Sama sih, Miss. Kayaknya Miss di sini, Miss. Lebih hati-hati juga sih. Betul. Ya. Lebih Izin dikit sebentar Mas, saya mau kerjanya. ke toilet sebentar. Oke.
Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Zaki? Silakan. Udah sih, Miss. Kadang Oke, kalau mau ada pertanyaan sering lupa, Miss. Aduh. oke, nggak apa-apa. Nanti saya kasih tugas dulu ya ke Mas Zaki karena kan Mas Zaki belum pernah menghitung ya sebelumnya untuk ekspor ini dan juga Mas tadi itu juga masih perhitungan kasar. Nah, mungkin nanti akan saya kasih tugas ke Mas Zaki untuk menghitung bukan real price tapi mendekati lah gitu, Oke. mendekati. Jadi wajib sudah cari-cari tahu lah di sana tuh berapa sih harga tracking. Kalau tadi kan saya sudah dikasihin lah ya 100 kilo, kalau 100 kilometer kalau di Jambi itu kurang lebih 4 jutaan tuh sekarang gitu. Apalagi solar kan sulit, udah mahal nih sekarang. Kalau dulu cuma 2 juta. Sekarang Oke. nggak dapat lagi ya, sekarang udah 3 juta ke atas gitu kalau di Jambi. Nah, saya nggak tahu kalau di Bangka kayak gimana nih, apakah lebih mahal? Nah, nanti Mas coba cari-cari tahu. Mungkin besok pagi saya langsung share lah ke Mas Zaki tugasnya apa, rekamannya. Nanti besok siang bisa, Mas. Pengumpulannya kapan, Miss? Kalau saya sih bebas dari teman-teman ya, cuman lebih cepat pasti lebih bagus karena kan mau kita bahas. Soalnya kami tanggal 20 ini ujian, Miss. Oke, Halo, oke. Miss? Kira-kira tanggal berapa tuh Mas kita mau kelas lagi? Oke, halo. Kita kira-kira kelasnya kapan lagi? Bentar ya, Miss. Bentar ya, Mbak. Mm-mm. Bentar-bentar. Anda. Fotokopi. Kira-kira. Missnya bisanya kapan? Kalau saya minggu ini masih sangat bisa ya. Mungkin yang udah agak tidak bisa tuh ya di minggu depan, Mas. Karena kan tanggal 27-nya saya sudah ada acara kan. Oke. Jadi setelah itu bisa, tapi kalau di minggu ini saya bisa sampai hari Minggu. Insya Allah saya kosongin lah. Gitu. Apalagi terutama malam ya. Oke. Nanti saya infoin ya, Miss. Sama Siap-siap, Mas. teman-teman juga. Aman-aman. Soalnya tanggal 20 sama 21 ujian, Miss. Oh, masih UAS ya, Mas ya. Hari ini saya kenapa agak banyak ini karena hari ini ke UAS juga anak-anak kita kan Oh, dosen praktisi ya di Jambi, dosen ya. praktisi ekspor. Nah, itu anak-anak pada UAS, nah saya ketemu rektornya juga gitu selesai. Hari ini tadi barusan banget saya betul-betul baru sampai jam 8 tadi. Karena jauh, Mas. Berapa lama Oh, Mas dari rumah ke kampus? eh, kurang lebih sih 20 menitan ya, Miss. Wah, Deket 20 sih. menit ya. Kalau saya ke kampus tuh 1 jam. Karena beda kabupaten. Kalau saya kan di kota, kalau kampus itu di kabupaten yang berbeda. Oh, Gitu. Jadi agak capek sebenarnya kalau ke kampus ya, cuman karena kemarin sudah online terus ya, UASnya mau nggak mau harus offline. oke. Itu kampusnya khusus ekspor ya, Miss? Kalau di Jambi ini Mas belum ada sebenarnya khusus buat ekspor, tapi mata kuliahnya banyak. Kita tuh udah ngajar di 2 fakultas diminta. Ini mau diminta lagi ke 1 fakultas lagi. Oke. Itu Gitu. peminatnya banyak, Miss? Banyak ya? Banyak banyak saya udah total ngajar itu di 3 tahun ya, bahkan di kantor saya tuh beberapa tim itu dari ini, dari anak-anak magang kan ya, mereka biasanya udah tertarik. Kayak Oh, kemarin saya diminta untuk ngisi di kewirausahaan, mereka mi saya mau magang di Belantika juga. Nah, biasanya kalau yang bagus-bagus saya rekrut jadi ada yang tim quality control, ada yang tim dokumen sekarang. Sekarang udah ada beberapa yang ini kita tarik dari internship gitu. Kalau di Bangka Belitung yang belum pernah ke
kampusnya ya. Kami kalau ke Lampung udah pernah, ke Jawa udah pernah, ke Jambi ini seluruh Hmm, universitas sudah pernah. Di Bangka Belitung belum pernah, Mas. Mungkin kalau di Bangka Belitung ada kewirausahaan ya, dan terutama mungkin di bagian ekspor belum pernah ada, boleh banget kita sangat senang kalau kerjasama dengan oke Mas. kampus. Dari mana, Mas? Halo? Oke, mungkin dari halo halo. Sinyal ya, Miss? Oh, boleh banget, Mas. Boleh banget. Oke, oke. Boleh banget. Kalau di Jambi kita udah hampir seluruh kampus, bahkan sampai yang ke Itu kabupaten-kabupaten aja, kecil Miss. kita sudah. Di sini wirausahanya cukup, walaupun belum banyak, tapi ya lumayan lah. Ada beberapa Oke, yang tertarik gitu kan untuk ekspor. Dan ada oke. hasilnya lah, ada yang berhasil juga gitu. Cuman di Bangka Belitung belum pernah, kalau di Lampung udah pernah. Kita pernah ke ITERA kalau di Lampung. Usahanya sih di sini besar, Miss. Kayak Nah, perikanan, Miss. Udang, perikanan, tapi udah pemain-pemain besar sih, Miss. oh nggak apa-apa, kan kita bisa belajar dari mereka juga. Gitu. Walaupun besar kan kalau nggak ada yang kecil-kecilnya Ya, kan nggak iya akan sih. bisa jalan juga. Oke, Miss. Tetap bisa belajar. Gitu. Mas Zaki Iya, udah Miss. semester berapa, Ya. Mas? Oke. Semester 7, Miss. Oh, semester 7. Ya udah nanti Ya. diinfokan aja ke adik-adiknya kan. Mana tahu ada yang berminat kewirausahaan. Boleh online, boleh offline, boleh. Kita sangat senang Oke. kalau kalau saya pribadi tuh karena memang basicnya akademisi. Selain di Expo ini senang ngajar ya. Jadi kalau ngajar tuh betul-betul, terutama anak-anak di kampus ini wah, udah ketemu macam-macam, udah pernah ketemu menteri, udah pernah ketemu ini kan, mana tahu nanti kita bisa bawa menteri ataupun eh, Ya. ini kan pokoknya Enak ya, berhubungan Miss? dengan ekspor lah ke Bangka Belitung Enak ya. gitu. Kalau di Saya sih belum Lampung sudah ada, Mas, pernah sudah sih pernah dibawa. ketemu sih. Enak sih, Miss. Di sini belum ada, Miss. Yakin belum ada. Iya, gampang, Mas, mau minta kita panggilin siapa? Kita panggilin eh apa namanya dubesnya India, kita bisa bawa ke sana karena kemarin Lampung sudah pernah. Tinggal ininya aja pemerintahnya seperti apa di Bangka Belitung gitu. Untuk mana tahu kan ada MOU. Bangka Belitungnya juga naik kan jadinya namanya. Itu sampai sekarang saya belum pernah riset kayak Bangka Belitung ini ada apa aja ya di sana gitu. Nanti deh coba kalau setelah acara saya mungkin saya coba bilang gitu ya. Kalau ada kunjungan-kunjungan lagi mungkin bisa ke sana karena kita hampir semua udah ya, kita ke Aceh udah, ke Palembang sudah, ke Lampung sudah, ke Riau apalagi karena saya aslinya orang Riau. Eh, Oh, Miss asli orang Riau ya, ya Miss? saya asli orang Pekanbaru, udah udah O- ekspor semua yang Orang dari tua saya Pekanbaru. orang Riau juga, Miss. Di mananya, Mas? Bapak saya dari Pekanbaru juga, Miss. Oh, dari Pekanbaru juga. Saya selalu Ya, pulang ini insya Allah ini ada nanti orangnya. setelah salam Pak, mungkin nanti setelah saya menikah saya pulang ke Pekanbaru dulu gitu karena keluarga saya semuanya di sana. Oke. Eh, Kalau di saya sih Pekanbaru sudah pada ekspor. mau main ke sana, Miss. Rencananya. Ke Udah mana, banyak Mas? berubah ya, Miss? Pekanbaru. Wah, udah banyak banget. Saya Orang terakhir tua. pulang bulan Februari kemarin. Hmm, orang tua saya kemarin rumahnya di samping-samping pantai gitu, Miss. Kayak rumah panggung. Oh, berarti Pekanbarunya nggak di kotanya ya? Iya, Ada enggak dulunya. apa dekat pesisirnya gitu ya? Ya, Oh, iya iya ya. Boleh boleh Mas, nanti kalau memang ini insya Allah saya bulan depan, berarti ya bulan depan pasti saya ke Pekanbaru itu. Gitu. Boleh ketemu di oke. sana, ketemu di Jambi, ada masalah. Oke, Miss. Oke, thank you so much Mas Zaki. Semoga sehat Yuk, selalu. Jangan lupa nanti kalau tugasnya sudah ada langsung dikerjain biar oke. bisa tergambar ya. Gitu. Kalau bisa real lah, langsung ditanyain aja truk di sini berapa. Berapa sih kalau nyewa-nyewa Oke, buruh? oke.
kan. Jadi ada gambaran. Saya sudah kasih hint-hint tadi di rekaman ini. Itu harga mendekati kalau di Jambi kurang lebih segitulah range-nya. Nah, tinggal di Bangka Belitung di Oke, adjust aja gitu. Oke, mungkin oke. kita akhiri dulu Miss, ya. pertemuan yang kedua videonya Mbak Oh Tika iya, udah nanya, Miss. yang kedua berarti kemarin sama timnya juga atau bukan? Sama tim, Miss. Sama tim ya, oke oke. Ya, Berarti besok pagi sekalian, and then saya tunggu juga jadwal berikutnya ya. Dalam oke, minggu ini Miss. insya Allah saya malam bisa terus. Kalaupun ada siang waktu luang nanti bisa juga gitu. Kecuali Mungkin kalau tanggal besok 27 siang, ya, Miss. ya kecuali dari tanggal 22 lah, dari tanggal 22 sampai 27. Oke, oke. Oke, thank you so much Mas Zaki. Sehat dan juga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.